Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Ustadz diberkahi di semua kegiatan Ustadz dan Allah lindungi kita semua dengan sebaik-baik perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Semoga penanya dan kita semua demikian. Saya sedang bekerja di sekolah dan belum sunnah. Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak. Ibu saya menyetujui, hanya saja saya diminta kembali ke kampung ibu saya dan diminta mengajar kerja di sekolah yang juga belum mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkompromi dengan menjelaskan kekhawatiran saya tidak bisa menuntut ilmu jika harus pulang. Saya mengajukan pilihan saya untuk pindah ke sebuah kota yang pernah saya kunjungi dan niat saya untuk menetap di sana dengan alasan bisa mengajar dan nyaman menuntut ilmu di sana. Ibu saya hanya berkata terserah. Yang mana yang terbaik untuk kamu? Keputusan apa yang harus saya ambil, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Terima wa iyyakum. Kontrak saya baru bisa putus pada bulan Juni tahun ini dan saya diminta memberi jawaban komitmen Rabu ini. Saya mengajar di sana karena ibu saya. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sebuah hal yang lumrah dan disyariatkan kita mencari lingkungan baik pekerjaan atau tempat tinggal yang lebih dekat dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal kita disuruh kembali ke kampung dan mengajar di sana, sedangkan di sana pun kita khawatir tidak bisa belajar, tidak bisa istiqomah. Kalau memang benar-benar nggak bisa, maka kita boleh mengajukan opsi yang lain. Karena dalam ilmu usul fikih, ketika ulama klasik membahas tentang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui, dalam surat Al-Anbiya ayat 7, para ulama membahas sebuah pembahasan klasik yang intinya adalah apabila kita berada di sebuah kota atau daerah di mana kita nggak bisa bertanya atau kita nggak bisa bertanya kepada ahli ilmu tentang masalah-masalah yang kita hadapi dan kita nggak bisa belajar karena daerah tersebut nggak ada ahli ilmunya, maka nggak boleh tinggal di sana, nggak boleh tinggal di sana. Walaupun kata para ulama usul fikih kontemporer seperti Syekh Sa'ad Syatri, kasus klasik ini itu bisa dimediasi dengan alat komunikasi pada era ini. Artinya walaupun mungkin di sebuah daerah nggak ada ahli ilmunya, mungkin kita bisa via telepon, kita bisa via sosmed, kita bisa via WA untuk bertanya kepada beliau. Jadi itu poinnya. Kalau kita tinggal di sebuah daerah nggak ada ahli ilmunya, sehingga kita nggak bisa belajar dan bertanya, dan kita nggak bisa mengakses ahli ilmu di tempat lain, maka dalam ilmu usul fikih kita nggak boleh tinggal di sana. Tapi kalau kita bisa masih bisa, tinggal kita lihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ucapan ibu terserah. Pak, kalau kita ambil dohirnya berarti udah boleh, udah aman. Tapi kan kita paling ngerti gimana maksud ibu kita. Kalau maksud ibu kita terserah itu sebenarnya nggak boleh secara halus gitu loh. Terserah tapi nanti kamu tahu akibatnya, misalnya gitu bahasanya. Maka kembali ke kaedah yang sebelumnya. Pulang ke kampung itu kita bisa belajar apa enggak? Bisa pakai media untuk belajar apa enggak? Kalau nggak bisa sama sekali maka kita punya opsi lain. Tapi kalau bisa taat kepada orang tua itu wajib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Terus yang berikutnya, kalau alasan kita pindah lagi ke daerah yang membuat kita nyaman nuntut ilmu, nah kita harus benar-benar melakukan studi komparatif yang benar nih. Maksud saya gini loh. Jakarta itu atau Jabotabek tentu saja banyak min plusnya. Jadi ada plusnya, ada minnya. Dan di antara plusnya
kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu itu sangat banyak dan lebih banyak jika kita bandingkan di banyak daerah-daerah yang lain. Saya nggak mengatakan paling banyak, sebagian daerah mungkin banyak, tapi dibandingkan banyak daerah, oh ini sorganya kajian hadirin sekalian. Di banyak daerah kita nggak bisa dapat kajian seperti ini. Artinya kalau kita mau pindah dari Jabotabek misalnya ke daerah lain, itu lakukan studi komparasi, bisa senyaman ini enggak gitu loh. Bisa senyaman ini enggak. Ke banyak daerah jangankan ada kajian, enggak ada kajian sama sekali. Dan kalaupun ada sedikit gitu loh. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur dan kalau kita mau pindah dari sini, kita harus pastikan dulu. Kalau memang lebih baik, ya silahkan, enggak ada masalah. Mungkin itu, Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah melindungi Ustaz dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya meyakini apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari saya sulit untuk mengaplikasikannya. Bagaimana nasihatnya Ustaz agar saya dapat lebih yakin untuk menjalankannya? Syukron, jazakallahu khairan Ustaz. Yang pertama yakin, tapi yakinnya belum mantap nih. Karena kalau yakinnya kuat, kita akan taat. Yang kedua, lagi-lagi solusinya seperti yang tadi disampaikan. Kunci pertama tuh belajar. Terus yang kedua, bergaulah sama orang-orang yang semangat belajar dan semangat mengamalkan. Lingkungan itu penting. Lingkungan itu sangat penting. Jadi bergabunglah atau mendekatlah ke komunitas-komunitas teman-teman yang berusaha istiqomah. Wallahu ta'ala misal. Dan terakhir banyak doa sama Allah. Banyak doa. Minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa udzubika min ilmin la yanfa'. Minta agar ilmu yang bermanfaat. Terus doa, doa, doa. Jadi pas datang kajian doa, pas tadi misalnya sholat isya tuh dalam sujud doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah berkahilah kajian saya pada malam hari ini. Dan kalau antum datang ke kajian lain, doa juga dong. Itu harus bangun hubungan dengan Allah. Sebagaimana tadi pertanyaan tentang guru tadi, jangan lupa sholat istikharah sebelum buat keputusan. Tadi pertanyaan seorang guru tadi. Jadi ini yang perlu kita camkan, Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Ustaz dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ana akhwat, ana berniat untuk menikah, tetapi ada satu hal yang ana fikirkan. Maaf sebelumnya sedikit cerita. Ya nggak apa-apa. Ana lahir anak di luar nikah. Berarti ayah biologis ana tidak boleh menjadi wali nikah ana nanti. Lalu bagaimana dengan calon pasangan Ana? Apakah ia akan bertanya status Ana? Ana khawatir itu akan menjadi hinaan ungkitan dari dia atau keluarganya. Ana harus gimana Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun ayah biologis, kalau misalnya ayah biologis yang menikah dengan ibu biologis kita dan mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masalah ini masalah khilaf para ulama. Memang sekali lagi banyak para ulama yang mengatakan tidak terputus nasab dan konsekuensinya ketika menikah tidak bisa menjadi wali. Mengambil ke hadis Bukhari, al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu dinasabkan ke pemilik tempat tidur yang sah, maksudnya suami si ibu dari anak tersebut.
dan pezina tidak mendapatkan hak nasab. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa konteks hadis di atas itu untuk kasus kalau ada perebutan atau ada klaim dari suami yang sah dengan laki-laki yang berzina dengan wanita tersebut, atau pebinor kalau bahasa sekarang gitu ya. Nah, maka yang menang itu adalah yang pemilik tempat tidur yang sah atau suami yang sah. Adapun kalau misalnya tidak ada klaim, jadi terjadi zina lalu ayah dan ibu biologis itu menikah, maka sebagian para ulama mengatakan dia punya atau dia dikasih nasab dan ketika pernikahan bisa diwalikan. Dan ini walaupun kurang populer tapi dipilih oleh sebagian para ulama papan atas juga. Di antaranya kalau ulama kontemporer ada Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan saya pribadi dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pandangan ini. Belum lagi kita lihat dari sisi maslahat dan maqasidus syariah itu juga mendukung. Jadi kalau misalnya case-nya tadi mereka taubat terus mereka menikah, maka insya Allah diperbolehkan sehingga nggak perlu dibuka. Tapi kalau kondisinya nggak demikian dan memang harus dan ayah biologis memang nggak ada nasab karena beda case lagi, saya kan nggak tahu, dia nggak cerita case-nya kayak apa, soalnya dia bilang cuma mau sedikit aja ceritanya seperti tadi. Dan maka harus apa adanya aja ke suami. Dan hadirin kembali ke kaidah para ulama, as-sarahah rahah, tampil apa adanya itu bikin hati lebih tenang. As-sidqu tuma'ninah kata Nabi SAW. Jujur itu menenangkan. Jadi udah nggak usah ditutup-tutup. Walaupun kita nggak perlu mendeklar juga. Ketahuilah loh, aku bukan anak hasil pernikahan yang sah. Ya nggak perlu. Tapi orang-orang yang memang berkepentingan kasih tahu. Dan kita kan juga melihat bagaimana sikap atau respon dari calon kita. Kalau memang kita punya value dan dia memang serius dengan kita dan menerima apa adanya kita, itu lebih nyaman daripada kita tutup-tutupi dan itu menjadi hantu sampai kita menikah dan gak jelas sama sekali. Maka sebaiknya buka, tapi gak usah ke semuanya, ke dia dan ke orang-orang yang berkepentingan. Gak seluruh keluarga calon kita perlu tahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bismillah, afwan Ustadz, mohon nasihatnya, insya Allah saya lusa akan berangkat umroh, saya butuh nasihat bagaimana supaya mendapatkan umroh yang mabrur dan umroh yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga jamaah yang belum bisa berangkat umroh Allah mudahkan dan disegerakan, amin. Jazakallah khairan. Makasih. Yang pertama jaga niat hadirin, niatkan karena Allah, dan yang kedua ikutilah manasik umrohnya Nabi SAW. Lalu yang ketiga, kalau memang kita berangkat dengan pembimbing atau ustadz yang sesuai dengan sunnah, itu kalau bisa selama perjalanan tempel itu ustadz dan banyak tanya, banyak minta masukan. Dan sayang dilepaskan gitu loh. Karena kalau kita di Indonesia udah susah kita ketemu dengan ahli ilmu. Ini mumpung 9 hari kita satu rombongan, itu kejar terus dan dekati ustadz itu dan banyak bertanya. Wallahu ta'ala misawab. Saya rasa cukup ya hadirin, karena waktu sudah larut malam. Makasih banyak, senang bisa belajar dengan antum semua, dan sekali lagi saya ingatkan sambil pulang mintalah dan berdoalah kepada Allah semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan itu adalah sunnah para nabi dan rasul. Mereka selalu berdoa agar Allah menerima amal ibadah mereka setelah beramal,
karena kajian kita nggak ada artinya kalau Allah nggak terima amal ibadah kita. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.